Kebijaksanaan Jaka Tingkir bagian 3. Tembangnya sederhana, namun suaranya empuk dan merdu. Diulang-ulanginya tembang ini, kemudian setelah cukup benang serat ia kumpulkan ia lalu menoleh ke kanan kiri, memandang ke depan belakang penuh selidik. Setelah ia merasa yakin bahwa tak ada mata jahil memandangnya, tidak ada orang di sekitarnya, gadis manis ini lalu menarik kain sebelah kanan ke atas. Nampaklah kini kaki kanannya sampai sebatas pahanya. Aduhai gadis, kalau saja engkau tahu betapa burung murai di atas pohon menunda kicaunya yang riang tadi dan kini meramelek memandang ke arahnya. Kalau saja engkau tahu betapa sekawan burung gereja yang terbang lewat mendadak meliuk-liuk dan hinggap di pohon di dekatnya, termangu-mangu kehilangan suaranya. Semua itu masih belum apa-apa kalau dibandingkan dengan kenyataan bahwa di balik sebatang pohon besar, hanya 5-6 meter jauhnya sepasang mata melotot-lotot semenjak tadi mengintainya dan kini hidung di bawah mata berkembang kempis dan mulut di bawahnya lagi menyeringai dan menahan air liur yang hendak mengalir keluar. Dengan enak dan tenang Wati terus memilih benang serat itu di atas pahanya yang berkulit halus seperti emas disangling, menjadi seutas tali yang berpilih-pilih rata dan kuat. Kemudian, lupa untuk menurunkan kembali kainnya, Dara ini mengeluarkan sebuah mata uang dari keranjang tempat pakaian. Mata uang itu berlubang tengahnya dan dengan senyum manis ia memasukkan ujung tali pada mata uang itu dan mengikatnya erat-erat. Kemudian ia menalikan kedua ujung, merupakan sehelai kalung benang serat dengan mata uang sebagai mainannya. Sambil bersenandung girang ia mengalungkan kalung istimewa ini pada lehernya. Pada saat itu terdengar suara orang berbatuk di belakangnya. Wati tersentak kaget dan secepat kilat tangannya menyambar ujung kain yang tersingkap tadi, menutupi kembali kaki kanannya, lalu serentak ia melompat berdiri. Cepat dan sigap seperti seekor rusa muda. Ia memutar tubuh dan berhadapan dengan seorang laki-laki tinggi besar, bertubuh raksasa dengan kumis melintang sekepal sebelah. Laki-laki itu tertawa senang. Hahaha, bocah ayu. Merdu sekali suaramu tadi. Kau manis, molek ayu. Genduk, biarlah aku saja yang selalu dekat di hatimu. Hahaha. Wati kaget setengah mati, akan tetapi segera mengenal laki-laki ini dan ia tertawa terkekeh menutupkan belakang tangan kiri ke depan mulutnya sehingga deretan giginya yang rata dan putih mengkilat itu tidak nampak dari depan. Hik, kiraku siapa tadi sampai kaget aku. Tidak tahunya engkau. Laki-laki itu membuka matanya yang sudah lebar itu menjadi lebih lebar. Biji mata yang sebesar jengkol itu seakan-akan hendak terloncat keluar. Mulutnya menyeringai, nampaknya ia senang sekali. Hehe, Ca Ayu. Kau sudah mengenal aku, bagus, lebih baik lagi kalau begitu. Kau tahu siapa namaku yang amat terkenal, tentu tahu, kan? Sambil menahan rasa jijiknya, Wati menjawab geli. Tentu saja tahu. Namamu Burisrawa. Mata jengkol itu terputar-putar, akan tetapi kumis di atas mulut bergerak-gerak ketika orangnya tertawa. Bocah ayu, kau jangan main-main. Kau tentu belum pernah kenal dengan aku, jago tanpa tanding di pesisir utara. Ini dia yang bernama Bajul Sengoro, katanya sambil menebak-nebak dadanya sendiri dengan keras dan sombong. Wati tersenyum manis sekali, mengalahkan madu. Aku tidak peduli kau bernama Bajul mati, akan tetapi yang kutahu kau memang seperti Burisrawa. Laki-laki yang bernama Bajul Sengoro itu melangkah maju, sikapnya mengancam. Apa persamaanku dengan Burisrawa? Burisrawa orangnya kasar dan sombong, akan tetapi sebetulnya tidak becus apa-apa, berlagak jagoan tapi sebenarnya lemah. Kau pun begitu, di alun-alun kemarin baru disundang sekali saja oleh kerbau jantan, kau mencelat dan jungkir balik, matamu mendelik dan napasmu hampir putus, kau pingsan. Mata jengkol itu makin melotot, mulutnya berbusa, hidungnya kembang kempis, mengingatkan Wati akan kerbau-kerbau jantan yang sedang marah. Bajul Sengoro melangkah maju menghampiri Wati yang mulai ketakutan dan mundur-mundur. Bocah ayu, mulutmu lancang, hehe, kalau dipukul sayang ayumu. Lebih baik kau ikut aku ke pesisir. Secepat kerbau jalang menyeruduk, Bajul Sengoro menubruk gadis itu hendak dipeluknya. Wati menjerit dan mengelak lalu lari dikejar Bajul Sengoro. Karena berkain, gadis ini tak dapat lari cepat, malah ia lalu terserimpet dan jatuh tertelungkup. Hahaha. Mau lari kemana, manis? Bajul Sengoro sudah datang dekat hendak menubruk. Tiba-tiba sesosok bayang berkelebat dan sebuah tinju yang keras mengenai pangkal telinga Bajul Sengoro, membuat laki-laki tinggi besar ini seketika menjadi pening dan matanya melihat ribuan bintang menari-nari.
Dengan menggoyang-goyang kepalanya seperti lakunya seekor anjing mengibas-ngibaskan air dari tubuhnya, Bajul Sengoro akhirnya dapat menguasai diri dan baru tampak olehnya bahwa seorang petani muda berdiri di depannya dengan kedua tangan terkepal dan mata bersinar marah. Ia melompat berdiri dan membentak. "Setan alas! Kaukah yang memukulku tadi?" Bentakan ini mengandung ketidakpercayaan karena memang sukar ia dapat percaya bahwa pukulan yang seperti halilintar tadi datang dari pemuda dusun ini. "Keparat!" Pemuda tani itu balas memaki. "Kau menghina seorang wanita, sudah sepatutnya kupukul. Kalau tidak lekas pergi minggat dari sini, pukulan kedua akan meremukkan kepalamu." "Kang Sono, kenapa banyak bicara dengan setan itu, pukul saja dia biar kapok," kata Wati yang berdiri tak jauh dari situ, keranjang dan kain cucian sudah di tangannya. "Babo-babo, bocah gunung nangnung, bocah dusun goblok, petani busuk. Buris rawa, jangan menghina petani. Kalau tidak ada petani kau akan mampus kelaparan." Wati memotong marah. Dengan keranjang cucian dikempit di lengan kiri, gadis ini membusungkan dada dengan tangan kanan di kepal. Hilang takutnya setelah Sasono berada di situ melindunginya. "Manusia kasar, tak perlu kau memaki-maki. Lebih baik lekas kau pergi dari sini, tinggalkan Depok Sari," Sasono berkata sambil melangkah maju, seujung rambut pun tidak merasa takut kepada raksasa itu. "Setan alas, sombong amat. Kau belum tahu berhadapan dengan siapa, inilah Bajul Sengoro, jagoan tingkat atas dari pesisir utara. Aku murid terkasih dari Ki Dadungau. Berani kau kurang ajar kepadaku, hayo pergi kau, jangan mencampuri urusanku dengan bocah perempuan ini. Orang benar tak perlu takut, namamu dan nama Dadungawuk takkan menggetarkan hati orang benar." "Babo-babo, kau menantang. Heh, bocah, siapa kau, mengakulah, jangan mampus tanpa nama." "Aku Sasono, anak Depok Sari, pamong tani pembela keadilan dan kebenaran." "Mampuslah." Dengan curang sekali selagi pemuda itu bicara, Bajul Sengoro menerjang mau, memukul dengan kepalan tangannya yang sebesar buah kelapa. Diserang secara mendadak selagi bicara, Sasono tak dapat mengelak ke belakang. Baiknya Sasono adalah pemuda yang bertubuh kuat sekali, juga sudah pernah mempelajari ilmu kedikdayan. Maka begitu ia roboh terlentang, ia cepat bangun kembali dan hanya merasa dadanya agak sesak. Bajul Sengoro tertawa bergelak-gelak akan tetapi segera berhenti ketika melihat lawannya itu sudah cepat bangun. Ia menerjang lagi, kini disambut oleh Sasono yang sudah siap. Pemuda Depok Sari ini menangkis dengan tangan kiri, lalu tangan kanannya menyambar secepat kilat memukul leher Bajul Sengoro dengan jari-jari terbuka. Plak! Aduh biung! Bajul Sengoro terjungkel, untuk kedua kalinya, ia melihat ribuan bintang menari dan sukar bernapas. Namun ia kebal dan kembali bangun dengan cepat. Mulutnya berbuih, matanya merah mendelik, hidungnya kembang kempis dan bagaikan seekor serigala kelaparan ia menerjang lagi, menubruk dengan kedua tangan ke depan hendak mencekik leher Sasono. Pemuda dusun ini dengan tenang dan sigapnya mengelak ke kiri, lalu tangan kanannya menempiling pangkal telinga, disusul tendangan kaki keras mengenai pantat Bajul Sengoro. Raksasa ini mengeluh, terhuyung-huyung dan terputar-putar ke arah tempat Wati berdiri. Gadis cepat mengambil periuk air di dekatnya sambil melepas keranjang, mengangkat periuk dengan kedua tangannya lalu. Prak, periuk air itu dihantamkan ke arah kepala Bajul Sengoro. Periuk pecah, airnya muncrat-muncrat dan kepala Bajul Sengoro terpukul sampai benjut, matanya semerepet. Beberapa kali ia terayun-ayun dan terputar-putar di atas kedua kakinya, matanya menjuling, lidahnya keluar kemudian roboh pingsan di depan kaki Wati. Wati menjadi pucat, tubuhnya menggigil. Aduh aku telah membunuhnya. Tidak, Wati, dia tidak mati. Kau gagah berani. Sasono memuji sambil meraih pecahan periuk yang masih ada airnya dan menyiramkan sedikit air itu ke muka Bajul Sengoro. Raksasa ini mengeluh dan membuka matanya, mengaduh-aduh merayap lalu bangkit. Matanya memandang ke arah Sasono penuh kebencian. Awas kau, kelak guruku akan datang membalas dendam. Sasono hanya tersenyum dan membiarkan orang kasar itu pergi dengan langkah panjang. Kemudian ia menoleh dan memandang Wati yang masih berdiri termangu melihat ke bawah.